Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya MentorMind ID. Buat teman-teman yang baru pertama kali datang di channel YouTube MentorMind ID ini, saya perkenalkan diri dulu, saya Febri, leader dengan pengalaman lebih dari 10 tahun di dunia NGO, seorang National Geographic Explorer dan juga penulis buku bestseller Haram Keliling Dunia. Punya pengalaman lebih dari 10 tahun di dunia NGO, saya sudah banyak merekrut tim, bekerja sama dengan tim HR di kantor untuk bisa merekrut tenaga kerja, dan dari situ saya mempelajari bahwa ada beberapa kesalahan umum yang terjadi pada saat interview, dan saya ingin nih teman-teman anak-anak muda yang mungkin saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menghadiri wawancara kerja juga bisa belajar ini sehingga bisa menghindari kesalahan-kesalahan ini. Tanpa berpanjang lebar, saya akan memulai dengan kesalahan yang pertama. Kesalahan yang pertama adalah tidak mempelajari perusahaan atau organisasi yang ingin kamu lamar. Jadi, ini pada saat kita biasanya ditanyai, apa yang kamu ketahui tentang perusahaan kami atau tentang organisasi kami? Dan kemudian, kalau teman-teman tidak bisa menjawab itu dengan baik, sayang sekali karena akan kehilangan poin pada bagian ini. Jadi sebelum interview, pastikan dulu teman-teman pelajari websitenya, pelajari sosial medianya, sehingga teman-teman punya ide yang bagus tentang perusahaan itu, dan juga bagaimana teman-teman nanti bisa mematchkan dengan passion teman-teman, dengan kapasitas yang teman-teman miliki. Jadi itu sangat penting. Yang pertama, jangan sampai tidak mempelajari organisasi atau perusahaan yang ingin teman-teman lamar. Kesalahan yang kedua adalah ketika teman-teman pada saat ditanya nih, kenapa ingin bekerja di sini? Kenapa Anda meninggalkan tempat pekerjaan yang sebelumnya? Jangan sampai membicarakan hal-hal negatif tentang kantor ataupun perusahaan yang lama tempat teman-teman bekerja. Pastikan jangan menyebutkan hal-hal yang negatif tentang mungkin bos sebelumnya terlalu galak misalnya, atau bos sebelumnya memperlakukan teman-teman dengan tidak adil, atau gajinya kecil misalnya. Jangan memberikan opini negatif teman-teman tentang perusahaan sebelumnya atau tentang perusahaan ataupun atasan teman-teman sebelumnya, karena perusahaan saat ini yang sedang ingin teman-teman lamar ini pasti juga akan berpikir kalau teman-teman saat ini membicarakan hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif tentang perusahaan teman-teman sebelumnya, maka ada kemungkinan nanti ke depan teman-teman juga akan membicarakan hal-hal buruk dari organisasi sebelumnya atau dari kantor sebelumnya kepada nanti perusahaan teman-teman yang ingin teman-teman lamar di masa mendatang. Jadi, keep hanya pada hal-hal yang positif saja. Kesalahan berikutnya yang kadang-kadang dilakukan nih oleh orang-orang yang sedang diinterview, yaitu kebanyakan teori dalam menjawab. Jadi mungkin menyebutkan nih, misalnya, organisasi ini butuh sustainability, atau customer adalah yang terpenting di dalam sebuah organisasi, bla bla bla. Tetapi tidak menyebutkan bagaimana cara dia melakukannya. Jadi yang paling penting, yang pewawancara butuh tahu, butuh untuk menggrab dari orang yang sedang diwawancara adalah bagaimana dia melakukannya. Jadi sebisa mungkin kita itu harus menjelaskan bagaimana kita dalam melakukan pekerjaan tersebut. Kita bisa berikan contoh dari pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan sebelumnya di perusahaan sebelumnya. Jadi, apalagi bahkan kalau kita punya dampak dari pekerjaan yang kita lakukan. Jadi sebelumnya saya berhasil berkontribusi dalam meningkatkan jumlah pengunjung di hotel dengan cara ini, dan ini. Itu bisa kita ceritakan kepada orang yang sedang mewawancara, maka itu poin yang sangat plus. Daripada kita membicarakan hal-hal yang umum, yang abstrak, yang kemudian kita tidak memberikan contoh bagaimana kita dalam berkontribusi untuk mencapai tujuan atau hal-hal yang kita sebutkan itu. Jadi itu sangat penting, teman-teman, untuk kita memberikan contoh real, konkret, bagaimana kita melakukannya. Kesalahan yang berikutnya,
pada saat ditanyakan tentang sebuah kompetensi, misalnya, apakah kamu punya pengalaman mengelola website misalnya. Kemudian kita langsung menjawab, tidak ada pengalaman dalam bidang itu. Atau kemudian apapun lah pertanyaan dari si pewawancara yang menanyakan tentang kompetensi khusus, dan kita langsung menjawab tidak ada, tidak pernah. Kita harus berpikir dengan cepat, apa kira-kira kompetensi lain yang masih relevan dengan hal itu, untuk menunjukkan bahwa kita nih punya, meskipun tidak pada spesifik pada bagian itu, tetapi kita punya loh pengalaman lain yang kira-kira akan bisa mendukung pengalaman kompetensi yang ingin dicari. Jadi seperti contoh yang tadi saya sebutkan, misalnya ditanyakan tentang pengalaman mengelola website misalnya, dan teman-teman tidak punya nih pengalaman mengelola website, tetapi teman-teman punya pengalaman sebelumnya, mungkin punya blog, atau mungkin teman-teman mengelola sosmed organisasi tertentu, ataupun punya teman-teman sendiri yang memang di-create dengan profesional misalnya. Nah, ini bisa teman-teman sampaikan bahwa teman-teman punya nih pengalaman sebelumnya saya mengelola blog pribadi, tapi juga punya banyak traffic misalnya dari pengunjung, sehingga itu juga menunjukkan nih ada poin di situ bahwa teman-teman sudah terbiasa dengan dunia digital, teman-teman sudah terbiasa menghandle pengunjung di blog, yang ini juga akan sama nanti pengunjung di website. Teman-teman tahu mungkin bagaimana cara menganalisa traffic dari engagement yang masuk ke dalam blog teman-teman misalnya. Itu hal-hal seperti itu bisa menjadi poin positif juga, poin plus, meskipun teman-teman belum pernah mengelola website misalnya. Kesalahan berikutnya yang kadang-kadang saya juga temukan ini ketika orang-orang yang diwawancara ditanyai, apa kelemahanmu? Rata-rata itu lama dalam menjawab kelemahan. Tetapi kalau lama menjawab saja tidak apa-apa. Tetapi yang menjadi masalah kadang-kadang tidak bisa menyebutkan kelemahannya. Bahkan menyebutkan bahwa saya tidak punya kelemahan. Saya nggak ingat, nggak tahu apa kelemahan saya. Atau misalnya dia bilang, kurang tahu ya, karena orang lain yang bisa melihat. Sebagai pewawancara, ketika kita bertanya apa kelemahan dari seseorang, itu adalah juga penting bagaimana seseorang tahu kelebihan dan kekurangannya. Penting sekali untuk kita itu bisa mengenali diri kita sendiri. Sehingga ini buat kita yang ingin diwawancara adalah pikirkan dulu sebelum kita mau datang ke wawancara atau menghadiri wawancara, baik itu secara langsung maupun secara online, untuk kita list apa saja nih, tidak hanya kekuatan kita, tetapi juga kelemahan kita. Kemudian, kesalahan ini adalah kesalahan yang besar sekali. Apa itu? Yaitu tidak mempersiapkan diri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling sering muncul di dalam interview. Ini mungkin terlihat, ya mungkin teman-teman bisa saja bilang, biar mengalir aja Kak, diskusinya gitu. Tetapi nggak bisa seperti itu, karena kita juga perlu untuk mempersiapkan diri menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling sering muncul. Akan lebih baik nanti diskusi kita ketika kita sudah memikirkan nih, dan itu kan juga menjadi bahan kita untuk menjual diri gitu. Jadi memang perlu untuk kita siapkan kira-kira poin-poin apa nanti yang disampaikan ketika ditanyakan hal-hal ini. Nah, saya juga sudah membuat video tentang pertanyaan-pertanyaan yang paling sering muncul di dalam wawancara dan bagaimana cara menjawabnya. Kalau teman-teman tertarik untuk belajar lebih banyak tentang bagaimana memperkuat posisi kita di dalam wawancara, mungkin teman-teman juga boleh nanti untuk lihat video saya yang tentang pertanyaan-pertanyaan yang paling sering muncul dan bagaimana cara menjawabnya. Mungkin itu saja teman-teman dari saya kali ini. Semoga teman-teman merasa ini bermanfaat. Dari saya, jangan lupa selalu optimis, selalu bersyukur. Sampai ketemu di video Mentor Mind ID berikutnya. Bye-bye.